Kalau responnya gara-gara yang lagu Ada Untukmu viral itu, terutama Bu Bos ya yang kaget ya. Bu Bos tuh kaget, yuk bilangnya gini ya, bahasa Jawa ya. Yuk HP ku ket mau kelangklung. Aku memang tak pandai merangkai. Arti musik buat saya hidup sih Mas mungkin. Karena saya setelah dari tahun 2016 itu bikin lagu, terus ketika manggung sempat ada bayarannya gitu, maksudnya bayaran yang buat makan atau pas sekedar itu, aku udah kok aku yakin ya bisa hidup dari musik gitu. Akhirnya aku untuk terus melanjutkan di relku di musik. Bila nanti engkau milikku, Kalau dari keluarga itu kakek saya dulu main gitar, terus ibu saya juga sering nyanyi, suka nyanyi, cuman nggak yang panggung gede tuh nggak, cuman kayak panggung yang dari kampung ke kampung gitu. Terus, nah ini terus mungkin turun ke saya, terus akhirnya saya juga belajar nyanyi juga, terus main gitar juga dari diajarin sama Bu Bos. Bu Bos tuh ibu saya. aku memang tak pandai merangkai kata, namun banyak hal yang ingin ku sampaikan. Kamu yang selalu curi perhatianku dengan senyuman manis di bibirmu. Andaikan engkau tahu. Kalau cita-cita dulu malah saya sebenarnya belum tahu cita-citanya ya Mas ya. Dulu tuh diarahin sama Bu Bos itu buat jadi tentara, kalau enggak malah ke pelayaran. Cuman di kelas 3 SMP dulu ada cerita yang sampai sekarang tangan saya ini nggak bisa balik karena tabrakan. Ini tulangnya udah patah, terus sama pergelangannya itu lepas. Akhirnya kayaknya kalau buat ini apa yang olahraga berat gitu kayaknya udah nggak bisa gitu. Terus akhirnya waktu mau masuk SMP, mau masuk ke SMA pelayaran itu nggak jadi, berhubung dengan NEM saya juga jelek, itu bisa dikategorikan jelek. Akhirnya saya masuk ke SMM, sekolah musik, dengan mengambil jurusan gitar gitu. Terus akhirnya alhamdulillahnya masuk, diterima di SMM itu. Dari SMM itu baru jiwa-jiwa pengen manggungnya itu baru keluar gitu sih. Yakinkan diriku, dunia terasa hampa tanpamu. Bila nanti engkau milikku, melihat dirimu awali hariku. Sebenarnya kalau bikin lagu itu aku SMP pernah bikin lagu, SMP kelas 1 itu waktu kakak saya meninggal itu aku bikin lagu tapi genre rap versi genre rap gitu. Terus kalau lanjut bikin lagu lagi itu tahun 2016 sama bandku dulu kelas 2 SMA itu aku bikin lagu. Dari situ kayak ini loh Mas, suka melakukan itu lagi dulu kayak gitu-gitu, terus akhirnya sampai sekarang jadi cinta gitu, terus pengen lagi gitu-gitu terus. Aku yang selalu ada untuk membuatmu tersenyum. Manggung pertama kali itu di acara dulu masih zamannya tuh Sweet Seventeen. Ketika ada yang ulang tahun, dia merayakan Sweet Seventeen itu di teman sendiri sih Mas. Teman sendiri pengen aku manggung di situ waktu itu. Karena dia suka sama laguku yang judulnya Bimbang yang aku tulis tahun 2016 itu. Nah, aku akhirnya manggung pertama kali situ sama temanku, cuma berdua aja sih. Mencintaimu, sungguh berat ku terima dirimu yang tak lagi sama. Kedua kali kau menyakiti hati. Jadi
sebelum alhamdulillah di titik sekarang ini, saya tuh bermusik dari tahun 2016 ya, bisa dikatakan saya mulai profesionalnya tuh 2016 karena udah menerima uang ibaratnya kayak uang konsumsi buat jajan gitu. Itu rasanya tuh seneng banget karena hobi jadi pekerjaannya, hobi yang dibayar, ibaratnya seperti itu. Itu seneng banget dan aku kecanduan untuk mengulangi itu lagi. Gimana caranya aku bisa mendapat uang dari hobiku lagi ya gitu. Akhirnya waktu itu kalau kisah ininya cerita senengnya sih itu tadi karena hobi jadi bisa menghasilkan gitu. Senengnya tuh banyak temen baru dan banyak link juga, maksudnya kenal sama sini sama situ, jadi banyak seperti itu. Pertama kali bayaran itu makanan dulu, nasi kotak, itu pernah juga setelah ngisi nasi kotak. Terus yang agak ini lagi, alhamdulillah lagi agak naik lagi, itu 50.000, satu orang 50.000. Jadi aku kan main dulu cuman berdua, akustikan berdua sama Fahri itu 100.000 buat berdua gitu, buat jajan. Oke, 50.000. Nah itu tahun berapa itu? 2016an itu, 2017. Terus kalau cerita sedihnya, mungkin dulu karena genreku pop melo ya mas ya, bisa dikatakan pop cintaan gitu, banyak malah dari lingkungan teman sendiri alah lagunya kayak noise seperti itu tuh banyak yang masuk gitu. Cuman kan aku kita punya ininya sendiri, nggak bisa mengatakan harus gini tuh nggak bisa. Aku sukanya gini kok kan gitu. Itu sedihnya kadang kok malah nggak disupport ya gitu. Dulu sempat berpikir gitu, cuman habis itu coba lah kalau aku mikir kayak gitu malah nggak jalan-jalan. Aku mikirnya gitu. Terus kalau manggung sedihnya kadang ibaratnya ora diopeni kalau misal ini pengisi acaranya tapi ora diopeni di sana tuh kayak dicuekin aja gitu rasanya. Maksudnya tawarin minum atau apa tuh nggak apa-apa loh sebenarnya. Habis itu ya udah gitu. Tapi kadang dulu gitu sih. Yang agak masuk ya gitu. Kalau saya di setiap perform bawa gitar itu kayak gitar udah menyatu aja sama saya gitu. Misal kayak buat gaya aja itu juga masuk juga, buat ngiringin diri sendiri juga kadang masuk juga. Jadi kalau nggak ada gitar kayak bingung mau gayanya gimana gitu. Jadi kayak udah menyatu aja mas sama. Manis di bibirmu, andaikan engkau tahu, ku ingin memilikimu untuk selama-lamanya. Alhamdulillahnya tahun ini kalau bisa tuh album. Tapi udah maksudnya prosesnya udah mau tahap ke ya ibaratnya 90% lah. Udah 90% mau aku jadiin album sama Mas Seto, udah di prepare juga. Semoga bulan ini kalau nggak bulan depan bisa dirilis dan launching. Terdiri dari single-single tapi aku tambahin yang lagu barunya. Lagu barunya itu ada beberapa lagu baru yang aku masukin ke tracknya itu. Yang paling berkesan semua lagu sih yang saya tulis tuh mempunyai kesan sendiri. Cuman kalau yang paling berkesan menurutku malah yang Tetaplah di Sini. Tetaplah di Sini itu aku rilis tahun 2018, tapi aku bikin liriknya itu selesainya tahun 2017. Jadi aku bikin lagunya itu sebenarnya udah lama, udah dari setahun yang lalu, itu baru tahun depannya itu aku rilis lagunya. Karena dulu tuh kalau dibilang terpuruk galau tuh enggak, cuman galau yang berat gitu. Jadi move on tuh kok kayak susah banget ya, kayak merasa jangan-jangan aku
apa ya, gagal move on atau gimana gitu, sempat berpikir gitu, tapi akhirnya aku bisa malah jadi karya itu tadi, Mas. Jadi yang paling berkesan Tetaplah di Sini, dan itu single pertama saya. Single pertama Tio Satrio 2018. Ku coba melupakanmu. Bisnisnya tetap nggak jauh dari musik sih, Mas, sebenarnya. Ya kayak bikin merchandise itu kan juga aku awalnya nyablon sendiri. Kemarin waktu pandemi itu aku nyablon kaos, jahit juga sendiri. Jadi belajar nyablon sama belajar jahit itu karena singleku yang ke-8 yang judulnya Kedua Kali itu mau aku bikin video klip, cuman nggak punya budget waktu itu. Akhirnya aku berpikir gimana ya, tetap bisa produksi, tapi walaupun dengan budget yang minim, tapi aku tetap bisa mengeluarkan karya gitu. Akhirnya aku jual merchandise, itu juga resikonya laku nggak laku ya sebenarnya, karena sopo kan gitu kan pasti kan. Dan alhamdulillahnya aku nyablon sendiri, aku jahit sendiri, aku package sendiri itu merchandise-nya itu. Ada kaos, bonusnya itu ada stiker sama gelang yang aku bikin sendiri. Alhamdulillah itu laku 140 pieces dalam sebulan. Akhirnya aku bisa bikin video klip Kedua Kali. Ku coba melupakanmu, tapi sungguh aku tak bisa melepaskanmu. Itu ceritanya kalau aku panggil ibuku Bu Bos tuh karena di rumah kan tinggal bertiga, Mas. Cuma tinggal bertiga ya. Cuma tinggal aku, Pak Bos sama Bu Bos. Kak kan udah meninggal. Jadi di rumah tuh suasananya gimana ya? Encer banget gitu, Masnya. Suasananya itu bener-bener fresh banget di rumah tuh. Jadi kayak bersama ya, Bu Bos tuh bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa kadang jadi apa ya, kayak patu gitu, uring-uringan gitu. Ya terus aku manggilnya Bu Bos tuh, karena Bu Bos sendiri juga rasa sing terlalu nganu, kalau nggak usah yang terlalu ini banget karo ibu, bilang gitu, nggak usah yang terlalu ini banget sama ibu. Ayo aku ya koncomu, aku ya sahabatmu. Ibu tuh selalu bilang gitu sama aku. Terus akhirnya kalau curhat juga sama ibu kadang, jadi deket banget sama Bu Bos tuh. Jadi sampai sekarang panggilnya Bu Bos. Aku yang selalu ada untuk. Kalau dari saya sendiri untuk apa ya, jadi idola saya tuh, kalau dari segi musik saya suka lagu-lagunya Mas Yofi, karena lagunya enak semua didengar, enggak yang rumit, karena kita mikirin hidup aja udah rumit, yang masa dengerin musik mau rumit lagi kan, Mas ya. Dengerin musiknya itu nyaman, enak, dan mudah dipahami juga. Itu dari Mas Yofi itu. Terus kalau dari luar siapa ya? Belum ada kayaknya, Mas. Sungguh berat ku terima dirimu yang tak lagi sama. Kedua kali kau menyakiti hati. Dari sebenarnya itu malah nggak sengaja ya, tanpa ada unsur kesengajaan ya, karena aku kalau kadang kan sering lupa nama temen, Mas. Nama orang tuh kadang habis kenalan tuh lupa, jadi aku malah ininya tuh pakai brother aja, halo brother gitu. Jadi kayak teman-teman kalau pas ketemu, waduh lupa namanya, halo brother gitu. Jadi brother itu sehari-hari apa ya, kata sehari-hari yang tak pakai kalau buat menyapa teman-teman sebenarnya. Terus aku kalau bikin story apa gitu juga pakai namanya brother gitu. Kadang ada yang komentar, Mas masa brother doang, sisternya enggak? Semua cowok-cowok tak panggil brother semua, jadi malah ada fanbase-nya sampai sekarang brother Tio Satrio itu. Dan ada kesengajaan itu. Nah, hal seperti itu yang mungkin belum diketahui sama teman-temannya. Pesan kalau saya pesannya sih tetap sama ya. Itu juga pesan untuk saya sendiri juga sebenarnya. Tetap semangat, tetap produktif, tetap berkarya, jangan pernah lelah
untuk mencari kesempatan untuk memperjuangkan karya-karyamu gitu. Dalam artian keberuntungan itu terjadi karena kesiapan dan kesempatan saling bertemu. Kalau kamu cuma siap secara materi tapi kamu nggak mencari kesempatan juga akan susah gitu. Tapi kalau kamu begitu juga kebalikannya, ketika kamu ada kesempatan tapi dirimu sendiri nggak siap, nggak akan jadi juga. Jadi tetap kamu mempersiapkan dirimu, mempersiapkan materimu, dan kamu juga mencari kesempatan dan akan bertemu menjadi keberuntungan gitu sih. Kini tiba saatnya kita harus melangkah, temani diriku di sisa waktumu. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada untukmu. Ku di sini, ku kan selalu ada untukmu. Halo Sobat Brilio, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Brilio News. Dan jangan lupa juga di like dan komen sebanyak-banyaknya, brother. Mantap. Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku.